Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aratsia Wahdinia Alamsah, Inayah Nisa Ramadhani, Foni Marcella, dan Maulidia Yuni Safira Ahfiz akan mempresentasikan tentang hukum dan etika dalam pemberantasan penyakit menular atau AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan kumpulan dari gejala atau infeksi yang biasa disebut dengan sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh karena virus HIV. Orang-orang yang berisiko tinggi terjangkit virus HIV atau AIDS itu yang pertama, wanita pekerja seks, yang kedua, lelaki seks lelaki atau biasa yang disebut dengan waria, dan yang ketiga, pria berpotensi tinggi, di mana berisiko tinggi itu yang membeli seks komersial. Terus yang ketiga, para penyuntik nafza, di mana suntikan itu dipakai untuk bersama-sama. Dan yang terakhir, bayi yang lahir dari orang tua pengidap HIV atau AIDS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penularan HIV/AIDS. Jadi HIV atau virus-virus sejenisnya ini umumnya dapat ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau membran mukosa atau aliran darah, cairan tubuh yang mengandung atau terkontaminasi HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Nah, penularan HIV ini dapat terjadi melalui hubungan intim secara oral, anal, maupun vaginal. Dan juga melalui transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi. Hubungan seksual merupakan faktor penyebab tertinggi terjadinya penularan HIV. Khususnya hubungan seksual yang bebas dan bergontakan di pasangan dan tidak sehat. Berikutnya yaitu membahas mengenai pencegahan HIV/AIDS. Pencegahan HIV/AIDS ini dilakukan untuk meminimalisasi atau menekan kasus HIV/AIDS di masyarakat. Nah, secara garis besar pencegahan HIV/AIDS ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah dan cairan tubuh. Yang ketiga, pencegahan penularan dari ibu ke janin. Dan yang keempat, yaitu peningkatan pengetahuan terkait penyakit menular. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu abstinensia atau tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kedua yaitu setia kepada pasangan atau tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual, terutama ketika berhubungan seksual dengan OTH atau orang dengan HIV/AIDS. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan tes secara rutin bersama pasangan. Selanjutnya yaitu pencegahan yang kedua yaitu pencegahan penularan melalui darah dan cairan tubuh. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu menggunakan jarum suntik yang steril atau sekali pakai. Kemudian untuk petugas kesehatan atau tenaga kesehatan menerapkan kewaspadaan standar untuk menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien dengan AIDS atau OTH pada bagian tubuh yang terkena luka. Kemudian kita ke pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan penularan dari ibu ke janin. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan melakukan tes IMS atau HIV kepada ibu hamil serta memberikan obat ARV kepada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Dan yang terakhir yaitu pencegahan dengan cara peningkatan pengetahuan terkait penyakit menular. Nah, peningkatan pengetahuan terkait penyakit menular ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan, konseling, maupun edukasi terkait penyakit menular ini secara kelompok maupun individu kepada masyarakat agar masyarakat mengerti apa itu penyakit menular sehingga mereka lebih mewaspadai dan berhati-hati terhadap penyakit menular ini, khususnya HIV/AIDS. Baik, kemudian etika pemberantasan AIDS. Program pemberantasan penyakit menular seksual merupakan program yang bertujuan untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, serta mencegah akibat lebih lanjut penularan penyakit seksual tersebut. Payung hukum bagi semua kegiatan penanggulangan HIV di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Nomor 21 Tahun 2013. Pasal 9 merinci bahwa penanggulangan HIV terdiri dari promosi kesehatan, yaitu kegiatan terdiri dari iklan, layanan masyarakat, kampanye, penggunaan kondom, promosi kesehatan bagi remaja dan kaum muda, penguatan kapasitas untuk program pencegahan dampak buruk, dan pencegahan penularan HIV di kalangan petugas kesehatan, serta pelatihan untuk petugas non-kesehatan serta program lainnya. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013, yaitu nomor 585, Menkes SK 5/2007 nomor 74 tahun 2015, nomor 44 tahun 2018. Kemudian etika pemberantasan AIDS yang kedua yaitu pencegahan penularan HIV. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 serta Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual, yaitu mencakup pertama pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual, yang kedua pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual, termasuk screening donor darah dan pengurangan dampak buruk pada penggunaan nafsa suntik. Dan yang ketiga pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, yang mencakup pencegahan penularan HIV pada wanita usia subur, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada wanita yang hidup dengan HIV, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya, dan pemberian dukungan psikologis, sosial, dan pengobatan bagi ibu yang hidup dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Kemudian pemberantasan AIDS yang ketiga yaitu tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang kegiatan ditujukan pada deteksi dan infeksi HIV berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan. Tes HIV dapat dilakukan melalui konseling dan tes sukarela, juga konseling dan tes atas inisiatif petugas kesehatan. Tes memerlukan persetujuan pasien, kecuali pasien dalam penugasan tertentu dalam kedinasan tentara atau polisi yang berada dalam gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah pada AIDS atau diminta melakukan tes oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian terakhir yaitu perawatan, dukungan, dan pengobatan. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 serta kebijakan tes and treat all, yaitu pengobatan HIV atau AIDS diberikan melalui terapeutik, profilaksis, dan pengobatan penunjang. Terapi antiretroviral harus diberikan bagi orang hidup dengan HIV yang telah menunjukkan stadium klinis 3 atau 4 atau memiliki hasil hitung CD4 kurang dari atau sama dengan 350 sel per milimeter kubik. Ibu hamil HIV positif dan ODA yang juga penderita TB. Kemudian kebijakan tes and treat all didasarkan pada yaitu mencakup identifikasi ODA sedini mungkin, mulai dengan kelompok berisiko tinggi dan menyambungkan individu yang didiagnosa HIV ke layanan antiretroviral, konseling kepatuhan, dan edukasi kesehatan. Yang terakhir yaitu hukum pemberantasan AIDS. Untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku yang dengan sengaja menyebar virus HIV atau AIDS yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat ini, serta untuk menanggulangi perbuatan yang serupa di masa yang akan datang, maka dirasa perlu untuk memberikan sanksi hukum yang berat untuk para pelaku penyebar virus HIV dan AIDS. Nah, permasalahan terkait dengan virus HIV ini
diatur dalam Hukum Positif Indonesia di luar KUHP baru, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini menjelaskan terkait penyakit menular pada pasal 152. Pada pasal ini hanya terdapat bagaimana peran pemerintah dan pengendalian serta pencegahan penyakit menular saja. Belum diatur dalam undang-undang ini terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran penyebar penyakit menular atau virus HIV. Lalu yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Permenkes ini hanya dijelaskan cara-cara menanggulangi HIV dan AIDS dan tidak ada sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran penyebar virus HIV dan AIDS. Yang ketiga yaitu peraturan daerah yang mengatur terkait penanggulangan virus HIV atau AIDS yang diterapkan di setiap provinsi. Antara lain ada dua, yaitu peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS di Jawa Timur. Dalam peraturan daerah ini sudah diatur terkait dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi para pelaku penyebar virus HIV atau AIDS yang terdapat dalam pasal 9 berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak 50 juta. Dan yang kedua yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2006 tentang penanggulangan HIV atau AIDS. Dalam peraturan daerah ini juga sudah diatur terkait dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi para pelaku penyebar virus HIV atau AIDS yang terdapat dalam pasal 27 berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak 50 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.